terlalu excited. Ini pernah saya bawain dulu pas saya melayani Roma. Dan kemarin saya coba tonton lagi rekaman YouTube-nya. Saya agak nggak kuat dengerin khotbah saya sendiri. Dulu panjang banget khotbah saya. Oke, sekarang agak panjang tapi kita masuk bulan kasih sayang. Itu judulnya buat bulan Februari, entah gimana. Dan setelah sebulan kemarin kita belajar tentang memulai kembali hubungan sama Tuhan. Di bulan ini kita diingatkan bahwa hubungan sama Tuhan adalah justru dasar dari semua hubungan yang kita punya di bumi. Dan bulan kedua langsung kita diingatkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, seperti konon kita mengakui mengasihi Tuhan. Dan karena Yesus mengatakan bahwa ini hukum yang kedua yang tidak kalah penting atau yang sama pentingnya. Jadi ketika kita nggak bisa jadi orang yang cuma mengasihi Tuhan doang, itu bentuknya akan jadi agama yang kayak yang listrik ke atas. Kita percaya kekristenan dilambangkan dengan salib. Kita percaya mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita itu yang utama, makanya dia lebih panjang ke atas. Dan mengasihi sesama itu nggak kalah penting, tapi nggak seperti mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan mulai seri baru, judulnya Love Actually, ambil dari judul film Kasih yang Sebenarnya. Dan dalam kekristenan kita tahu ada 4 jenis kasih yang mungkin saudara pernah dengar. Namanya storge, ada philia atau phileo, eros, terus agape. Dan 4 minggu ini kita akan bahas. Yang pertama adalah storge. Dan basicnya saya ambil seri ini dari mana? Kita ke 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4, Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang menyatakan bahwa Tuhan bukan hanya mampu mengasihi, tapi Dia adalah kasih. Gak ada lagi buku yang lain. Walaupun kayaknya ada ajaran-ajaran agama lain yang rasanya lebih mengasihi daripada ajaran Kristen, tapi bahkan di kitab-kitab mereka pun kita nggak temukan statement ini bahwa Allah bukan hanya maha pengasih lagi maha penyayang, tapi Dia adalah kasih. God is love. Love itu bukan cuma kemampuan Tuhan, tapi cinta itu ya diri sendiri. Dan saya percaya ketika kita mendalami kasih, kita mendalami pribadi Tuhan sendiri, kita akan dibuat kagum dan dimotivasi untuk mengasihi sesama. Karena 4 jenis kasih ini yang kita lagi bagi di bumi ini. Saya dulu berpikir agape gak akan pernah bisa kita punya, tapi Tuhan berkata, itu yang kamu terima dari aku, kasih tanpa syarat, unconditional love. Dan mestinya itu yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Artinya agape manusia bisa punya kalau udah terima dari Tuhan. Dan ini 4 jenis kasih yang kita pelajari. Dan 1 Yohanes 4 basicnya adalah dari sini, Allah adalah kasih. Judul perikopnya cukup jelas, ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini perikop tentang, bukan tentang mengasihi Tuhan, saudara, tentang mengasihi sesama. Menarik. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi siapapun yang tidak mampu mengasihi tidak lahir dari Allah dan jelas tidak mengenal Allah. Mungkin hanya tahu tentang Dia secara teologi, tapi nggak mengenal Dia. Orang yang benar-benar lahir dari Allah atau udah lahir baru dan mengenal Dia akan mengasihi. Ciri-cirinya kelihatan dari kemampuan dia mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu kata pertama yang muncul di buku, bahkan di kitab kita, tentang Allah adalah kasih. Jelas ya? Barang siapa tidak mengasihi atau tidak mampu mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab God is love. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi sebelum Yesus datang jadi manusia dan mati kayu salib, cintanya Tuhan buat manusia itu bentuknya, aku bilangnya kayak transenden, bentuknya sesuatu yang agak gak kelihatan, sesuatu yang mungkin kalau teman-teman ateis itu bilang itu sesuatu yang harapan gue doang, karena lu karena kita tertekan di dunia ini, kita punya impian kayak itu sesuatu yang di awang-awang kasihnya Tuhan. Tapi apa? Di sini bilang dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dari sinilah kita tahu bahwa Tuhan membuktikan cintanya ketika Dia kirim anaknya untuk mati buat kita. Agama ada sebelum Yesus, tapi hubungan
dimulai ketika Yesus mati di kayu salib. Di situ kita benar-benar yakin bahwa Tuhan sayang sama kita. Di luar dari kita terlahir kaya atau enggak, badannya sempurna atau cacat ganda, diharapkan atau tidak, dari keluarga yang baik-baik atau keluarga broken home, yang sempat dalam hidupnya mengalami financial breakthrough atau yang enggak, ya kan? Secara duniawi, bahkan semua agama memikirkan ini, bahwa kalau lu diberkati artinya Tuhan sayang sama lo. Tapi Kristen menarik, bahkan ketika kayaknya semua berkat-berkat yang dikejar sama dunia ini nggak dikasih sama Tuhan, kenyataan bahwa I love you and that's enough, it's enough. Paulus pernah berdoa 3 kali untuk memohon duri dalam daging untuk diangkat, dan Tuhan nggak sembuhin dia. Kalau bilang I love you, it's enough. Dan menurut saya, kita punya alasan tertinggi untuk bersyukur sama Tuhan. Walaupun kayaknya semua berkat-berkat materi tadi, berkat-berkat yang akan ditinggal di bumi ini nggak kita alami, kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita dari mana? Karena Dia telah menyatakan cintanya di tengah-tengah kita. Dia membuktikan cintanya kepada manusia di bumi, mengirim anaknya jadi manusia sehingga kita bisa lihat dan dia hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan, dan mati sebagai tumbal gantikan kita, biar kita bisa masuk surga, nggak harus masuk neraka. Inilah kasih itu. Dan ini menarik, ada kata di 9b ditulis gini, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Saya suka ayat ini, supaya kita hidup olehnya. Gini, when we stop loving, dalam intinya we stop living. Kita kayak masih hidup tapi udah mati. Ketika kita berhenti mengasihi, kita sebenarnya mati. Karena The Beatles bahkan meyakin, dalam lagunya yakin bahwa love itu yang bikin dunia ini berputar. Love that makes world goes round. Cinta adalah fuel dari hidup ini. Berhenti mencinta sama aja berhenti hidup, kayak mayat hidup, kayak zombie, living dead bilangnya. Dibilang supaya kita hidup olehnya, oleh cintanya Tuhan, oleh bukti cintanya kita hidup karena Dia. Kita mulai belajar mencintai karena Dia, karena Kristus. Mencintai kita karena Tuhan, mencintai kita. Ayat 10, inilah kasih itu. Ini kata Alkitab, saudara, kata Tuhan sendiri. Dia yang ngedesain alam semesta termasuk kita. Dia, menurut Dia cinta itu ini. Dan ini saudara, semua kita punya pandangan tentang cinta. Semua punya ideologi tentang cinta. Setiap orang kalau saya tanyain sekarang nih, menurut Anda apa arti cinta? Oh, beda-beda tergantung kadar romantisan masing-masing. Ya, kita kan punya pandangan-pandangan tuh ya, entah dari yang culun sampai yang mind blowing, ya kan, pokoknya dari yang real sampai yang gombal, pokoknya kita semua punya nih. Tapi menurut Tuhan apa? Karena yang paling penting apa kata Dia? Kata Dia, inilah kasih itu, this is love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kenyataannya adalah bukan kita yang duluan mengasihi Tuhan, tapi Dia yang duluan mengasihi kita. Agama bilang, oh lu sayang sama Tuhan, Dia sayang sama lo. Kristen menarik, Dia sayang sama lo, makanya kita mengasihi Tuhan. Putar. Kita punya alasan paling tinggi karena Tuhan udah sayang duluan sebelum kita sayang sama Dia. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita. Benar? Belum pernah ada kasih di dunia. Kau buka bumi, ingat, karya terbesar dalam hidupku. Kasihnya Tuhan terlalu besar, benar? Jikalau Allah demikian mengasihi kita, berapa? Besar. Maka haruslah kita juga saling mengasihi dengan cinta yang sama. Jadi kalau kita dikasihi sebesar itu, kita harus mengasihi atau saling mengasihi dengan cinta yang sama. Ayat 12 menarik, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Di New King James Version, di atas ayat 12 ada judul perikop lain. Judul perikop sendiri, judulnya gitu, See God through love. Melihat Tuhan melalui kasih. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tapi kalau kita saling mengasihi, entah gimana, bahkan yang ateis akan mulai memikirkan ulang, Tuhan ada gak ya? Jangan-jangan ada nih. Karena ini ada sesuatu yang unearthed, ada sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini nampaknya. Cinta yang mereka bagi ini sesuatu yang gak ada. Karena dunia ini gak kenal apa itu cinta. Dunia kenal nafsu, dunia kenal gombal-gombalan, dunia tahu modus-modusan. Tapi dunia gak kenal kasih yang seperti.
Dan ketika kita saling mengasihi, we can see God through love, karena tak ada yang pernah bisa lihat Tuhan. God is love and love is real. Aku ingat banget kata-kata itu. Jadi apa? Secara tidak langsung atau secara langsung kita bisa bilang God is real. When love is real, people will believe that God is real. Sehingga through love ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita dalam mendapat bagian dalam rohnya. Buat apa? Supaya kita mampu mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Tanpa itu, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa mengasihi saudara seperti Tuhan mengasihi. Roh Kudus fungsinya bukan cuma biar jago berbahasa roh. Roh Kudus bukan dikasih cuma biar jago baca Alkitab atau dapat kewahyuan yang luar biasa. Roh Kudus dikasih juga untuk memampukan kita mengasihi, karena apalah gunanya kita tahu bahwa Allah adalah kasih, tapi kita tidak berhasil membuktikan bahwa Dia ada. Buat apa? Roh Kudus lah yang memampukan, bukan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ingat, ini kata-katanya cukup eksklusif. Orang Kristen kasarnya yang tahu dan percaya bahwa Tuhan telah mengirim anaknya dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Cuma kita doang yang percaya, dan khususnya kita punya potensi untuk mengasihi dengan kasih yang tidak berasal dari dunia ini. Kita telah mengenal dan telah percaya. Benar, apakah saudara mengenal kasih Allah? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita percaya akan kasih Allah? Berapa dari kita ketika dihajar Tuhan mulai mempertanyakan apakah Tuhan masih sayang sama saya atau Dia marah? Ketika kenyataan hidup nggak sesuai dengan khotbah pendeta di mimbar, saudara ngerti maksudnya? Ya kan? Dijanjikan breakthrough apalah itu, ikut Yesus semua masalah kita jadi beres. Yang ada pas ikut Yesus ditendang dari keluarga, menjadi bermasalah. Ketika keadaan itu datang, apa kita masih percaya bahwa Tuhan sayang sama kita? Harusnya kita percaya, karena kita telah mengenal. Itu pertama, mengenal tanpa percaya percuma. Buat apa mengenal kalau nggak percaya? Gimana cara percaya kalau nggak mengenal? Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita bikin ibadah pagi kayak gini? Belajar Alkitab karena kita tahu kenal dan tak sayang. Tak sayang nggak mungkin percaya. Dan kalau nggak percaya, nggak usah ngaku nyembah, nggak mungkin. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. God is love. Sekali lagi diulang, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Barang siapa mengasihi, artinya dia benar-benar di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam Dia. Jadi kenapa kita pelajari kasih? Karena ini sebenarnya. Dan bulan lalu yang tadi saya bilang, kita mempelajari caranya untuk membangun kembali hubungan sama Tuhan, start up. Dan bulan ini Tuhan dorong saya khususnya, dan kita semua pastinya, untuk memulai start up hubungan kita dengan sesama yang udah rusak. Pertama dimulai dengan story, kasih persaudaraan atau kasih antara orang-orang yang sedarah. Yuk kita mulai. Kita bahas tentang story ini, saudara. Saya pakai buku ini untuk mendalami kasih-kasih ini. Judulnya The Four Loves by Clive Staples Lewis atau C.S. Lewis, terkenal dengan itu, penulis Chronicles Narnia. Dulu dia ateis sampai umur 40. Jadi dia punya worldview cukup beragam, cukup kaya. Dia bukan Kristen dari lahir, dia ateis dari remaja sampai 40 tahun, dan dia selalu berdebat sama temannya tentang Alkitab. Dia seorang penulis terbesar, bukan cuma di dalam kekristenan, terbesar dunia, bersama sahabatnya yang tulis Lord of the Rings, namanya J.R.R. Tolkien. Kalau sudah tahu J.R.R. Tolkien, mereka best friends dan selalu berdebat. Tolkien Kristen duluan, Lewis ateis, dan selalu berdebat tiap hari, ngobrol, kopi sambil merokok, memperdebatkan Alkitab itu tulisan orang atau itu firman Tuhan. Berantem terus, berdebat, tapi Lewis jadi baca Alkitab gara-gara berusaha cari bukti bahwa ini tulisan orang. Tapi bahkan di situ semua intelijensinya akan kemampuan dia membuat dia menulis, dan dia lihat kayak, ya ampun, ini gaya-gaya tulisan yang konon baru kita temukan sekarang, udah ditulis dari jam dulu, dan nampaknya Tuhan menulis ini, nampaknya dia menulis ini melalui orang-orang.
dia pakai. Akhirnya J.R.R. bilang ini, kenapa bro? Capek ya? Capek ya berusaha membuktikan bahwa kita butuh tulisan orang. Bisa ada lagi ya, capek sih. Kenapa gue makin merasa kayak ini buku ajaib amat tuh. Kayak penulisan yang belum pernah ditemukan bisa ditemukan di sini kayak what? Akhirnya apa? Dalam perjalanan ke Louis entah kenapa mau jalan-jalan ke kebun binatang, saudara. Dia bilang pertobatan dia sesederhana ini. Sebelum dia jalan ke kebun binatang, sebelum nyampe kebun binatang dia masih ateis. Dalam perjalanan ke kebun binatang sampai di kebun binatang dia bilang dia udah jadi Kristen. Jadi dalam perjalanan itu Tuhan menangin dia. Sebenarnya apa? Karena iman timbul dari pendengaran, mendengarkan firman Kristus. Bahkan ketika kita baca Alkitab nyari salah, ada benih-benih yang masuk ke hati. Itu yang menimbulkan iman. Tuhan kalau udah pilih orang, nggak bisa di stop. Dan saya pakai ini kenapa ya? Karena tadi pandangannya luas, bukan cuma yang rohani tapi juga yang duniawi, saya bilang kayak gitu. Itu pandangan menarik. The Four Loves, C.S. Lewis, terjemahannya terjemahan Pionir Jaya. Kalau masih ada saudara, saya sangat sarankan untuk beli karena bagus. Dan pertama kita pelajari tentang storge, slide-nya boleh munculin. Kasih jenis ini dapat menyatukan mereka yang tampaknya paling tidak mungkin disatukan. Orang-orang yang seandainya Tuhan tidak mempertemukan mereka di dalam satu keluarga atau masyarakat yang sama, tidak akan saling berhubung. Karena cinta jenis ini gak didasari kepada persamaan. Satu-satunya persamaannya cuma sedarah biasanya. Satu keluarga atau satu itu tadi dikondisikan di lingkungan yang sama, itu doang. Karena gak ada kecocokan sama sekali antara mereka biasanya. Dan saya akan pakai storge ini, contohnya adalah kakak adik, saudara. Karena kita dibuka dengan kisah yang sejujurnya sangat menghancurkan hati saya. Karena hubungan pertama dari kakak adik pertama di dunia berakhir dalam pembunuhan pertama karena iri. Dan irinya nggak dibuat-buat sama orang tuanya. Irinya kayaknya seolah kayak kesalahan Tuhan. Ketika Tuhan terima persembahan yang satu dan gak terima persembahan yang satunya lagi, kayak Tuhan beri kasih seolah. Tapi kalau kita pelajari lagi, kita tahu kenapa persembahan Kain gak diterima. Jadian 4 ada kisah tentang Kain dan Habil. Kita semua tahu kisah itu. Ya, kita semua tahu. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain menurut Ibrani 11? Persembahan Habil diterima karena iman. Berarti secara gak langsung kita bisa baca di situ bahwa persembahan Kain gak diterima karena dia gak pakai iman. Tanpa iman gak ada yang berkenan kepada Tuhan. Gak ada. Dan semua yang kita lakukan karena iman. Dalam iman dan oleh iman percaya kepada Yesus. Apakah Kain cuma kasih persembahan karena nggak mau kalah berapa orang? Saya pernah hidup dalam pelayanan karena nggak mau kalah sama orang lain. Oh, dia bikin doang bisa pelayanan, gue juga bisa. Gue lebih jago malah. Nah, mestinya biar pelayanan jangan jadi jago-jagoan, berasa kayak ajang untuk tadi tampil. Nah, akhirnya gini, ini yang terjadi. Akhirnya persembahan Habil diterima, persembahan Kain nggak dia disimpan dalam hati, dia iri. Akhirnya berakhir berujung kepada pembunuhan. Sesuatu yang disimpan kayak gitu tuh. Kenapa Tuhan nggak mau kita benci lewat kita marah sampai benci sampai dendam sampai membunuh tuh ada story-nya, saudara. Jadi nggak serta merta, pasti ada story di baliknya. Kenapa sampai best friend atau teman baik zaman dulu bisa bunuh-bunuhan, sudah sampai ngeracuni temannya sendiri, gimana caranya? Pasti ada story-nya. Pasti ada suatu kekecewaan yang disimpan, suatu amarah yang disimpan, jadi dendam disimpan jadi pembunuhan. Kita dibuka dengan kisah kakak adik yang langsung bunuh-bunuhan, saudara. Gak enak. Berikutnya kita maju ke Kejadian 25, saudara. Ada kisah tentang kakak adik lagi. Nah, yang ini nih irinya sama nih, iri juga, saudara. Rusuh jadinya. Kakak adik kembar malah. Yang satunya laki banget, kerjaannya berburu. Bukan cuma berburu kerjaannya, badannya berbulu dan berbulu. Warnanya merah lagi, mungkin gambar sekarang kayak Elmo. Kalau saudara tahu Elmo, mungkin dia kayak gitu, merah-merah berbulu gitu. Dan dia bilang kerjaannya berburu, dia laki banget. Dia punya kembaran yang berlawanan banget sama dia. Orangnya kalau bisa dibilang kemayu, ini orang kemayu karena hobinya masak.
nongkrongnya sama maknya terus karena dia kesayangan mamanya. Problematik ya. Yang satunya banyak kerja jadi nggak punya waktu sama mamanya, yang satu di rumah terus masak. Jadi satu nangkepin sesuatu, yang ini masak, itu kerjanya. Dan saking disayang sama mamanya punya rencana jahat untuk anak kesayangannya ini. Bukan buat dia, tapi buat yang satunya. Dia bilang apa? Papa tuh punya berkat sulung buat kakak kamu, tapi mama punya cara biar kamu dapetin berkat sulung itu buat mama. Gila. Sering kali iri hati antar sesama saudara ditimbulkan sama orang tuanya sendiri. Mereka selalu bilang ya, kamu kayak dong, gimana sih kamu? Ada yang punya gitu, itu akan cuma membuktikan diri kepada kakaknya, bahwa lebih dari itu. Itu bahaya banget, saudara. Bahaya banget. Ini yang terjadi kalau kita tahu ceritanya, dia menipu kakaknya sendiri. Bukan menipu sih sebenarnya, emang namanya dia menipu kan. Yakub sama Esau, Yakub itu namanya dia penipu. Orang tua gila mana yang mau kasih nama anak? Artinya penipu kan. Tapi sekarang lagi ngetren namanya karena dia di Alkitab. Ntar dia diganti namanya jadi apa? Kalau kita tahu jadi Israel. Penipu yang dapat kasih karunia, yang melahirkan yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Lihat gak? Kita banget ya, penjahat, bajingan, penipu, tapi dianggap anaknya, diangkat anak, diubah jadi umat pilihan. Kayak Kristen banget gak sih? Sesuatu yang kita pelajari banget. Betapa kita mestinya nggak layak dapat pengampunan minimal, apalagi kasih. Tapi apa yang terjadi? Ingat Esau bilang, saking dia keselnya ketika berkat kesulungannya akhirnya diambil. Sebenarnya gara-gara salahnya sendiri kalau sudah perhatiin. Dia tuh mungkin nggak ngerti. Papahnya paling suka dia bilang es kacang merah. Papahnya. Esau juga. Mungkin menado, mungkin nggak tahu, mungkin Brennebon karena itu Brennebon mungkin mengandung B2, mungkin nggak tahu. Bukan cukup enak sampai dia tergoda untuk benar-benar lepasin berkat kesulungan. Sampai segoblok itu, pasti kan enak banget kan dia. Berarti dia orang jago masak banget sih ya. Karena nggak sembarangan kalau cuma Brennebon ala-ala mah. Gak mungkin lah orang lepasin salah satu yang paling berharga dalam hidup cuma untuk sesuatu yang gak jelas. Pasti enak. Nah ini penggambaran kebodohan kita ketika melepaskan apapun yang berharga buat kita, khususnya keselamatan hanya demi dosa-dosa yang gak penting. Tapi jangan bilang dosa gak enak, karena secara daging dosa enak. Jangan pernah bohong. Kenapa masih disebut godaan? Karena masih enak. Kalau udah gak enak, udah gak menggoda, benar gak? Kalau orang emang gak suka sesuatu, dia gak akan digoda pakai itu. Iblis akan selalu godain kita pakai apa yang kita suka. Jangan selalu berpikir berkat adalah ketika kita dapetin apa yang kita mau. Itu bisa jadi cobaan atau godaan dari iblis. Beware, be very aware. Jangan kita jadi, kita mengatakan Esau sebagai yang punya nafsu, dan kita bernafsu lemah seperti Esau. Jangan sampai. Tapi yang terjadi akhirnya dia entah gimana gara-gara Brennebon yang akan dikasih berkat kesulungan, akhirnya anaknya, adiknya nipu, papahnya dia pakai jubah berbulu juga, papahnya berkatin dia, akhirnya berkatnya, dan Esau berakhir mau membunuh dia. Dia bilang gini, one day bokap gue pasti mati, dan ntar lagi kalau bokap gue mati, gue bunuh itu. Itu cita-cita dia. Itu cita-cita dia. Tapi tidak sampai kejadian 33 sudah satu ini. Kisahnya jadi happy ending dulu sebenarnya. Kejadian 33 boleh kita buka. Kita punya waktu untuk baca banyak ayat hari ini. Kenapa? Karena saya mau kita diyakinkan bahwa ini yang Tuhan rindukan, saudara. Hubungan yang dipulihkan. Mungkin pertama dimulai dengan bunuh-bunuhan, saudara, benci-bencian, iri-irian. Tapi Alkitab maju sedikit, maju berapa pasal dan langsung dihibur kita dengan adegan romantis antara adik ketika mereka berdamai. Itu selalu indah di mata Tuhan dan harus indah ketika kita baca. Ini bukan cuma cerita. Jadi benar-benar ada ayat 33, pasal 33 dari Kejadian. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Perasaan apa yang timbul di hatinya? Dia takut lah, bayangin. Dia dari dulu manly man. Dan dia datang sekarang dengan 400 orang. Sejarah mencatat, kita mencatat dia itu tumbuh jadi tentara. Dia jadi panglima dan dia datang dengan 400 orang pasukannya. Masuk kayak mati kan. Jiper dia harus pulang aja. Mati dia masih belum mati. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Dia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Karena itu yang paling gak penting menurut dia. Taruh di depan. 4
Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka karena Lea nggak terlalu disayang dibanding yang berikutnya. Rahel beserta Yusuf di belakang sekali karena dia paling disayang. Karena dia tahu habis pasti kita. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ini yang saya suka, dia bukan jalan paling belakang, dia jalan di depan. Karena apa? Semuanya itu pegangan dia. Karena emang dia yang mesti ketemu sama si Esau. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tapi Esau sampai menangis. Untuk memulai untuk minta maaf, khususnya dalam khususnya oleh mereka yang bersalah, itu akan selalu sulit, akan selalu menakutkan. Tapi saudara, saya when we move, kita belajar itu. Dalam move out kita belajar when we move, God moves further. Ingat ya? Kita bergerak, Tuhan bergerak lebih jauh. Dan saudara mesti ngerti, ini yang unik. Karena ternyata Tuhan sudah melakukan sesuatu di hati Esau. Di kepala Yakub dia pasti kayak, gak bakalan lah kakak gue maafin lu, orang terakhir dia mau bunuh gue. Dia bilang sendiri, gue denger kok, makanya gue maafin 20 tahun sama lu. Tapi ternyata Tuhan sudah mengerjakan sesuatu. Bahkan ketika kita meminta maaf, ketika kita memilih untuk kita tahu kita salah, kita minta maaf, Tuhan mengerjakan sesuatu di hati kakaknya. Pembacaannya kayak Lukas 15 ya. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu tangis-tangis setelah mereka. Indah ya. Rekonsiliasi selalu indah Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Dia mendamaikan kita. Kita yang gak layak untuk diampuni sama sekali. Pernyataan bahwa Yakub berkali-kali sujud, menandakan dia tahu persis dia gak layak diampuni. Ingat, pengampunan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksain. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksa khususnya oleh mereka yang ngerasa mestinya diampuni. Lo mending gue dong, kan gue adek lo. Gak bisa kayak gitu, mas, semudah itu. Pengampunan itu bukan sesuatu yang layak kita terima, tapi sesuatu yang diberikan. Dan sangat indah ketika diberikan. Ini yang terjadi. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu dia bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada. Nanti kata-kata ini, hambamu ini, lega. Dia tahu posisi dia tahu dia nggak layak dianggap adik. Dia tahu dia nggak layak dapat pengampunan, dia tahu. Dan dia posisi dirinya bukan sebagai adiknya, tapi sebagai hamba. Ya. Posisi rendah. Kalau saudara bersalah sama orang, jangan maksain mereka gini. Jangan jadi pengemis yang merasa punya hak untuk orang kasih dia karena dia pengemis. Kasihan Pak, kasihan dong Pak, dia kayak gitu kayak. Apa pengemis macam apa itu? Pernah lihat kayak gitu ngamen maksa? Pernah kan? Kan jijak ya. Dari ngamen dia gitar-gitaran, habis itu gak ada yang ngasih. Ya saya sih bukan apa-apa ya. Saya baru keluar dari penjara, ya kan. Terus dia silet-silet tangan, gue bilang kayak, bro ngapain sih bro? Pengen berdiri tapi takut disilet, ya kan? Ini kan maksa, banyak kita mentalnya kayak gitu. Kita berasa Tuhan berhutang untuk memaafkan kita. No, kita bergantung sama His mercy. We need His grace and mercy. Kita butuh belas kasihan. Kita harus memposisikan diri kita dengan benar. Kita gak layak diampuni. Kita harus melayani Tuhan dengan mental itu. Kita harus beribadah kepada Dia dengan mental itu, bahwa kita tidak layak diampuni, apalagi diberkati. Jauh dari pikiran untuk memiutangi Tuhan. Ayat itu ada untuk Salomo berusaha meyakinkan kalau lu memberikan kepada orang, Tuhan gak pernah ngutang sama lo. Lo gak bakal rugi. Itu yang bahasa perjanjian baru bilang terlebih berkat memberi dari menerima. Itu bukan tentang memiutangi Tuhan. Kagak ada begituan. Orang kita learn semua dari Dia. Sejak kapan? Apa sih orang punya pikiran-pikiran aneh kayak gitu? Masa dokternya bikin saya kesel tuh, karena banyak orang jadi sombong karena ngerasa udah Tuhan tuh berhutang. Ini pelayan puluhan tahun. Tuhan berhutang. Paling gak bikin dia kaya di bumi itu minimal. Jangan sampai enggak. Dan maksimal rumahnya besar banget di surga. Ya, paling gede. Lebih gede dari rumahnya Yesus. Lu gila, apa sih? Ya udahlah, banyak yang cocok gitu. Kesel saya saudara kalau dengar begitu. Mental kita mesti benar. Mesti benar.
Ayat 6, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anak dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksud dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Ini apaan sih? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuhan. Kau lihat gak? Saya percaya ketika Tuhan melihat pelayanan kita, pelayanan yang agamawi ya, ketika kita berusaha membeli pengampunan dia pasti akan bilang, ini apaan sih? Untuk mendapat kasih Tuhan, you will never earn it by your own strength. Lu gak kaya dapat kasih Tuhan, but I gave it anyway. Tetapi kata Esau, aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, janganlah kira demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Lihat gak? Itu mental persembahan yang benar kan? Jika engkau mengasihi aku, terimalah ini. Walaupun aku tahu engkau gak miskin, walaupun aku tahu ini gak seberapa, tapi terimalah persembahanku. Karena memang melihat, aku suka banget kata-kata ini, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku, seeing God through love. Lihat gak? Ampunan yang Esau beri membuat Yakub sampai bilang, gue ngeliat muka lo yang udah gak marah ya, bukan muka yang itu yang ampuninnya kepaksa gitu. Ya udah, itu ada gue ampunin lo gitu. Mana ada wajah Allah kayak gitu? Kita mesti belajar percaya bahwa Tuhan tuh gak nyesel mati buat kita. Gak nyesel. Walaupun ada pendapat dari kita sebagian makan banyak yang gak mau percaya, dia gak nyesel mati buat kita. Sehingga true love, dia bilang ketika melihat wajah kakaknya dan mengampuni dia, melihat muka lo aja, dan gue masih hidup, kasarnya gitu. Melihat muka lo tuh kayak melihat muka Tuhan. Bener gak? Ketika cinta itu nyata, bahkan orang ateis pun mulai memikirkan kembali kan, dengan Tuhan ada, dengan Tuhan dia ada. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya Esau sehingga diterimanya. Ini asik ya saudara, karena mereka berakhir gini, walaupun musuhan, dua-duanya jadi kaya ya. Tapi gak semua kisah seindah ini bener gak? Ya kan? Yang satunya hilang berkat keseluruhan, tapi bukan hilang berkat rohan, berkat jasmani masih dikasih bukan. Tapi nggak semuanya berakhir dua-duanya kaya, benar. Beberapa kali udah iri-irian dari dulu, benci-bencian dari dulu, terus nasibnya berbeda jauh. Biasanya saya selalu ketemu yang salah biasanya jadinya miskin. Nggak tahu kenapa. Lebih miskin dari kakaknya yang dizolimi sama dia. Saya bilang gitu. Tadi kakak atau adik itu sebaliknya. Tapi kalau ini kisah ini kayaknya nyata banget. Ini tidak ada rekayasa di baliknya. Nama dan kesamaan tempat itu hanya kebetulan belaka. Jadi ini saya khotbah nggak menuju ke siapa. Kalau emang ada, ini kecenderungannya selalu kayak gitu entah apa. Dan yang miskin itu udah salah. Berasa layak dibantu tuh kan? Berasa layak diampunin, berasa layak dibantu. Itu kan nyebelin. Tapi itu kan kita. Itu udah bertingkah, udah aneh-aneh, udah berdosa, udah salibin anaknya Tuhan. Terus masih berasa layak diampunin sama Tuhan dan merasa layak diberkati. Berhak bahagia. Ya kan? Ada kisah lain saudara di Kejadian 37 sampai 45. Boleh lihat gambarnya saudara pasti tahu kalau sekolah minggunya lulus. Ada kisah ini. Ketika yang tadi saya bilang, jadi kenyataan benar yang jahatin adik. Kisahnya sebenarnya 11-12 ketika ada satu anak dalam keluarga. Nah, ini keluarganya bukan cuma berdua saudara. Ini keluarganya banyak. Dan yang paling disayang gak selalu anak paling kecil. Dia bukan anak paling kecil. Dia kedua paling kecil, tapi paling disayang udah jelas. Ya kan? Kakaknya sama adiknya kerja di ladang, dia jadi supervisor. Asik banget kan? Paling bukan yang paling tua. Bayangin jadi adik-adiknya, bayangin jadi kakak-kakaknya dan jadi adiknya. Dan gini, bukan cuma supervisor, dia datang selalu agak telat. Karena dia kan tugasnya cuma gitu, gak terlalu seberat kakak-kakaknya. Dan dia pernah sekali dia datang pakai baju baru yang baru dibeli.
Bayangin, pakai pakai jas lengkap yang baru dijahitin sama bapaknya, datang ke ladang, dibeli nggak? Terus, guys, gimana kerjaan? Beres? Kan rese. Bacanya senang sendiri, orang kayak, lu nggak tahu tempat banget sih. Ya, saya bukan gosip, saya cenderung satir orangnya sekarang. Sebenarnya sebel ngeliat hamba Tuhan tuh gonta ganti mobil paling baru. Karena menurut saya tingkah laku kayak gini. Ketika orang lain sibuk melayani, ya kan, persembahan kasihnya nggak seberapa, rumahnya jauh setengah mati, datang lu paling pagi, datang udah telat, mobil paling baru jadi baru lagi pak, ya puji Tuhan. So jawabannya gitu kan? Gini, gimana guys? Datang dulu lihat, saya apa tuh? Saya banget kayak baju warna-warni udah kayak apaan tahu, jelas. Iri. Jadi timbul bukan tanpa sebab, sudah ada sebab. Dan ini bukan cuma baju baru maksudnya. Hey guys, you know what? I have a dream. Saya harus tahu. Bodoh amat apapun mimpi lu. Pasti nggak jelas. Bener, mimpinya nggak jelas. Dibilang apa? One day mereka semua akan dipanggil. Bayangin kebencian udah kayak apa saudara? Allah kiamat atau kiamat. Terus dia bahkan dia punya mimpi tentang orang tuanya. Diceritain juga, dia orang nggak tahu tempat, sama sekali nggak tahu tempat. Oke? Udah kesel kakaknya, akhirnya pulang ke rumah, sampai di rumah, pak, tau nggak? Aku punya mimpi. Kakaknya langsung kayak, go again. Awas sampai dia ngomong sesuatu tentang papa mama, awas aja. Bener kan? Di mimpinya yang berikut, dia bilang apa? Matahari dan bulan akan menyembah dia, itu gambaran buat papa mamanya. Bayangin, 4 gitu, saudara-saudaranya. Itu orang kelar hidup lo. Maka kayak udah kayak gitu kan, langsung akhirnya apa? Udah mau dibunuh, ada satu bilang jangan dibunuh, nggak ada untungnya kalau dibunuh. Kita jual aja. Terakhir dijual, Tuhan tetap selalu tempatkan dia sebagai apa ya? Favorite. Selalu dapat God's favor. Bahkan dimanapun dia berada, saya percaya akan God's favor. Tapi God's favor bukan alasan untuk bertingkah kekanak-kanakan kayak Yusuf. Pasti masih muda tuh. Jadi proses sama Tuhan dari nol sekarang. Jadi budak, dijual, dibeli dari nol, jadi supervisor di rumah, fitnah, masuk penjara, bantu jadi sayangan kepala penjara, di penjara, bantuin orang, dilupain 2 tahun. Akhirnya raja punya mimpi, nggak ada yang bisa ngertiin. Akhirnya tuh orang yang dibantuin sama dia, gue punya kemarin 2 tahun, astaga gue lupa sama dia. Padahal gue udah bilang, kalau gue pasti gak bakal lupa sama dia. Dipanggil tuh Yusuf, jadi yang ngertiin mimpi. Singkat cerita, dia jadi orang nomor 2 di Mesir, sedangkan keluarganya melarat. Banyak kali kisahnya kayak gini saudara, tapi dengerin saudara, kaya bukan tujuan akhir orang Kristen diberkati. Kalau cuma kaya doang, dia akan cukup puas dengan itu. Tapi enggak, dia tahu dia kaya karena tujuan Tuhan. Dia tahu persis itu. Dia terus bertanya dalam hatinya, kenapa aku diizinkan sampai jadi orang nomor 2 di Mesir. Kita lihat kisahnya saudara. Kita langsung cepetin ke bagian indahnya aja ya, bagian rekonsiliasinya ya. Ini salah satu kisah terindah di Alkitab menurut saya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15. Yusuf pertahankan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini sangat indah. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Berserulah ia, seluruhlah semua, keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran pada orang Mesir dan pada seisi istana Firaun. Saudara mesti tahu, menyimpan kekecewaan dan kebencian itu menyakitkan, khususnya buat yang menyimpan. Percaya deh, sekeras-keras apapun orang yang memutuskan gak mau maafin kakaknya atau adiknya, percaya dia menderita, sangat menderita. Dan ini yang terjadi, Yusuf pasti kecewa, pastilah secara daging dia kecewa sama kakaknya, sama adiknya. Dia gak bisa tahan itu terlalu berat. Kepahitan, kekecewaan itu, apa ya, beban yang terlalu berat untuk dipikul. Nangis keras-keras, kenapa? Ditahan sama dia. Dan nangis keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan pada isi istana Firaun. Tapi semua suruh keluar, tapi dia nangis kenceng-kenceng. Padahal dia suruh keluar biar gak malu, bener gak? Tapi dia nangis kenceng-kenceng, kan dia gak bisa tahan. So dia terlalu berat untuk ditahan.
Apalagi kalau dalam kasus ini, dalam story ini kakak atau adik kita sendiri, saudara kita sendiri, atau bahkan orang tua kita sendiri yang kita kepahitan. Berapa? Dan Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kalau kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Dengarin, ini yang terjadi, Tuhan lakukan itu. Ketika dia langsung datang ngomong, kita gak percaya tapi dia bilang dekat-dekat sini. Kita mendekat karena dia ajak kita mendekat. Kalau kita gak akan berani mendekat tahta kasih karunia, kita tahu kita terlalu rusak, terlalu egois, terlalu jahat, terlalu kurang ajar, terlalu najis untuk mendekati kekudusannya. Tapi kita mendekatkan dia yang suruh. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu jual aku ke sini. Dia tahu nih, kalau saudara tahu penderitaan saudara bukan tanpa sebab dan kekayaan saudara bukan tanpa tujuan. Dengerin saya, ini penting. Karena beberapa orang berpikir penderitaan hanya batu loncatan untuk menjadi kaya, seolah menjadi kaya itu tujuan akhir. No. Kisah Yusuf menyadarkan kita harus akan hal ini. Jangan diarahkan ke prosperity gospel, kisah ini gak cocok. The gospel is our prosperity. Arahkan ke Injil. Penderitaan dia jangan menyesali itu. Tuhan pakai penderitaan untuk bawa bos sampai ke sini dan tujuannya jelas dari Tuhan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tahu ini kehendak Tuhan. Dia tahu ini kedaulatan Tuhan. Dan itu yang bikin dia kuat. Dari jadi budak, dari difitnah masuk penjara, sampai jadi orang nomor 2, dia tahu persis tujuan Tuhan adalah untuk apa? Memelihara kehidupan. Karena telah 2 tahun dan kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca dan menuai, maka Allah diulang lagi. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 saya suka, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Sekali lagi, kedaulatan, kesadaran akan kedaulatan Tuhan membuat kita kuat mengasihi, mengampuni. Karena mengenal Tuhan. Karena tahu gak ada yang terjadi di dunia ini karena Tuhan. Supaya apapun itu, seperti apapun atau semanis apapun itu nanti, gak ada yang tanpa Tuhan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Setelah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. This is so our God. Dia memeluk kita dulu, dia mencium kita dulu, baru kita berani mengucapkan apapun. Inilah kasih itu Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Kembali lagi. Sebelum Yusuf menyuruh mereka mendekat, mereka ketakutan. Sebelum Yusuf memeluk dan menciumi mereka, mereka tak berani ngomong. Why we sing? Tuhan sudah menyuruh kita mendekat, Dia membawa kita mendekat dan memeluk dan menciumi kita. That's what happened. That's why we sing. Itu yang membuat kita berani bercakap-cakap, itu yang membuat kita berani berdoa, bukan nyala-nyalain Tuhan, tapi bersyukur. Dan kebaikan itu yang membuat kita berani. Kisahnya makin bagus ya saudara, ya gak? Dari bunuh-bunuhan, maaf-maafan, sampai ini bukan cuma maaf-maafan saudara. Ini benar-benar diangkat semua dari kemiskinan sama dia. Dengan kekayaannya, dia tahu dia kaya untuk jadi berkat. Dia tahu sih. Kisahnya makin bagus ya, tapi tidak sampai sebagus ini saudara. Kisahnya makin bagus kenapa? Karena ini makin mendekat kepada kelahiran Yesus. Dan kita hidup di era ketika Yesus bukan cuma udah lahir, dia udah hidup, dia udah mati, dia udah bangkit naik ke surga, dan dia lagi datang lagi. Kita hidup di era setelah itu. Artinya apa? Kalau sampai Yesus indah,
harus era setelah Yesus lebih indah lagi dari kisah-kisah yang tadi. Minimal kayak tadi, bunuh-bunuhan itu mah udahlah, nggak usah lah. Maaf-maafan itu biasa, tapi bukan cuma maafkan. Ingat, Tuhan bukan cuma maafin kita, Dia mencintai lu. Berapa dari cuma kayak udah lu maafin lah, bodo amat kan? Ya udah lupain lu adek gue sih, mau gimana ya? Kita tutup dengan satu ayat di slide, tapi pembukaannya ada di Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya tutup dengan 11 ayat untuk meyakinkan kita bahwa harusnya di dalam Kristus hubungan antar saudara, kakak adik harusnya semakin indah. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Slide itu lucu, di situ dibilang sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa? Berarti ketika kita pelajari semua jenis kasih ini, saudara, kita lagi mendalami cintanya Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus mengasihi antar kakak adik saudara? Kenapa? Karena Tuhan entah gimana. Ayat itu boleh dicuritkan tadi, sekali saya. Entah gimana Tuhan menganggap kita saudara sendiri. Ya, supaya ia anaknya itu atau Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat, Yesus memposisikan dirinya, menjadikan dirinya. Berarti saudara, kematian Kristus di kayu salib yang akan kita rayakan nanti, kita akan bukan rayakan, kita ingat, oke? Membuat kita menjadi saudara sedarah. Dia yang memutuskan, dia memutuskan memberikan darahnya untuk menebus dosa kita. Jadi saudara, entah gimana dia memposisikan diri sebagai kakak tertua, koko tertua. Ini dulu musim saudara, saya harus pakai istilah. Saya pakai merah karena dia kelihatan berani. Karena kalau merayakan itu, ketika keluarga berkumpul, udah lama nggak ketemu, mau nggak mau ketemu, ya kan? Yang saudara nggak mau ngasih angpau cuma dia, udahlah, lu ponakan gue, walaupun lu rasa. Bahkan orang dunia bisa terpaksa mengasihi, saudara. Masa sih orang Kristen terpaksa mengasihi juga? Masa sih kita terpaksa mengampuni juga? Saya baca banyak ayat untuk memotivasi kita bahwa kita dikasihi untuk bisa mengasihi. Tujuannya itu, ada tujuannya. Itu namanya kita diberkatin, bukan untuk jadi kaya, itu jadi berkat. Cintai bukan cuma buat diterima, buat dibagi. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Menarik ayat-ayatnya, dipersatukan di dalam Kristus. Ingat, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ingatlah bahwa kamu waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Berapa orang bingung, teman saya yang nggak percaya ada Tuhan, dia bingung kenapa kok kayak nggak punya pengharapan. Ya iyalah, lu jangan percaya Tuhan ada. Saudara ngertiin kalau Tuhan nggak ada. Ini bukan masalah Tuhan ada apa enggak secara intelektual. Kalau Tuhan nggak ada, artinya nggak ada yang nyiptain kita. Sesuatu yang nggak ada tujuan, sesuatu yang kebetulan nggak ada tujuannya, sesuatu yang nggak ada tujuannya nggak punya harga. Kalau nggak punya harga terus ngapain kita ada di dunia ini? Kita punya pengharapan karena salib mengatakan kepada kita bahwa kita berharga. Pengorbanan Tuhan, mengorbankan anaknya, membuat kita yakin bahwa ternyata dia ambil kita anaknya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus yang tadinya nggak ada hubungan sama sekali sama Tuhan, tiba-tiba jadi saudara sama Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita, garis kata-kata itu saudara. Ya saudara ingat, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang kayaknya diambil, diizinkan pergi dari hidup kita oleh Tuhan, cuma Dia doang damai sejahtera kita, karena Dia nggak pernah pergi. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa saudara? Perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan beritahukan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota sesuai istilah ini, keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Yang penting. Karena gimana caranya kita mengaku anaknya kalau kita nggak punya hati? Gimana caranya? Gimana cara kita mengaku anggota keluarga kerajaan Allah kalau keluarga kita sendiri yang di bumi nggak bisa kita kasih? Jadi dorongan pertama startup bukan hanya hubungan sama Tuhan, tapi hubungan antar saudara. Saya yakin di sini terus ini ini oke lah, ini info yang menarik Pak. Kira-kira aplikasinya gimana? Aplikasinya gini saudara, buka handphone, habis ini buka handphone, cari nomor saudara, nggak punya. Nah itu problem kita nomor satu. Saking bencinya nggak punya nomor saudara yang kita benci. Gila kan? Terus masih mengaku anggota keluarga kerajaan Allah, serius. Ayo kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau ngomong tentang kasih, kalau diajarin tentang kasih, kita tahu persis kita di apa ya? Bukan dituntut saudara, tapi dimohon, dimotivasi untuk mengasihi. Karena tujuan akhir kasih dia adalah mengasihi. Kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Oke, yuk kita siapkan diri untuk perjamuan. Saudara gini, mengingat perjamuan kita akan selalu ingat Yesus yang tersalib. Tapi jangan pernah lupa ketika Yesus disalib, lagunya bilang, crucified and behind the stone, you live to die dejected and alone like a rose trampled on the ground. You took the fall. Perhatiin kata-kata ini, and thought of me. Ya saudara, ketika saudara ambil perjamuan, ketika saudara mensyukuri pengorbanan Yesus, saudara jangan cuma mikirin Yesus, saudara mikirin siapa yang untuknya Yesus mati. Dengerin, bukan cuma muka Anda yang mestinya muncul di situ, tapi muka-muka orang-orang yang Anda paling benci, khususnya saudara sendiri. Bener gak Yesus mati juga buat mereka? Kalau Yesus mengasihi juga mereka, kenapa? Apa yang menghalangi kita dari mengasihi mereka? Dengan saudara kebencian, kepahitan, itu beban yang terlalu berat untuk dipikul. Dan biar semuanya bukan hanya dosa, yang dipikul Yesus, biar semua kebencian, kepahitan kita berhenti ditaruh dan mati bersama dengan pengorbanan Kristus.